Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 31 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Perekonomian Indonesia dalam Mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs pasca pandemi COVID-19. Disusun oleh Alia Fauzia, saya sendiri dengan NIM 4401421 kemudian ada Dava Satrio Rizky Wicaksana dengan NIM 40014210074, kemudian ada Zainab Tri Ajeng Sainsi dengan NIM 7111421163. Yang pertama, pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia dengan resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan istilah SDGs atau Sustainable Development Goals. Namun, pada perjalanan SDGs, pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dikutip dari WHO tahun 2019. Nah, virus itu bernama COVID-19. Dampak penyebaran COVID-19 sangat berpengaruh pada berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada bidang pendidikan dan perekonomian. Pada bidang pendidikan, semua platform pendidikan dipaksa dilakukan secara online, meskipun tidak sedikit kendala yang ditemui. Karena dikhawatirkan dapat menyebabkan COVID-19, Kemdikbud mengeluarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam bidang ekonomi, adanya pandemi COVID-19 memperburuk keadaan, mengingat konflik perekonomian Indonesia sangat tinggi dan terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan kondisi pendidikan dan perekonomian Indonesia yang masih mengalami kendala akibat dampak pandemi COVID-19, diperlukan adanya inovasi dan kebijakan agar pencapaian SDGs di bidang pendidikan dan perekonomian dapat terrealisasikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu, dan Pasal 12 Ayat 1 mengatakan setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Kualifikasi guru merupakan salah satu unsur penunjang mutu pendidikan yang tinggi. Jadi, pemerintah Indonesia ingin mereformasi instruktur. Reformasi guru dilakukan sebagai detail pelaksanaan diklat formal di perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dava. Untuk permasalahan yang dibahas pada esai kelompok kami yaitu kelompok 31 dengan tema pendidikan dan ekonomi. Yang pertama yaitu permasalahan dalam bidang kualitas dari suatu pendidikan yang ada di Indonesia. Kualitas pendidikan yang baik memang tidak hanya membutuhkan bimbingan guru, namun juga membutuhkan peranan dari pemerintah untuk memiliki komitmen dalam memajukan sekolah. Apalagi untuk mencapai tujuan dari SDGs, khususnya pemerataan pendidikan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada instruktur atau guru untuk melanjutkan pelatihannya atau pembelajaran ke tingkat berikutnya, menyelenggarakan sekolah, lokakarya, atau seminar untuk meningkatkan keahlian guru. Yang kedua yaitu nilai pendidikan untuk mahasiswa fakultas SD, SMP, dan SMA ditanggung dengan menggunakan
dengan menggunakan biaya pemerintah, sehingga setiap anak-anak usia kuliah dapat mengenyam pendidikan. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan sumber daya instruksional yang ada dengan menggunakan infrastruktur yang memadai dan perbaikan pusat. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi jaringan dalam memahami pelatihan wajib 12 tahun belajar. Untuk permasalahan yang kedua yaitu pada permasalahan di bidang ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Salah satu strategi yang dapat diharapkan untuk mencapai keberhasilan program kebijakan SDGs ini adalah membuat aturan yang disertakan dengan aktivitas ekonomi rakyat melalui media atau sistem digital. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sangat memungkinkan bagi pihak berwenang untuk membuat platform unik yang digunakan oleh jaringan dalam meningkatkan pendapatan mereka sehingga kesenjangan moneter yang besar antara yang orang kaya dan orang miskin dapat dikurangi. Demikian permasalahan yang dimuat dari kelompok kami dan dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara maju yang lainnya, dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan SDGs yang disahkan oleh PBB tahun 2015 masih mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, saran dari kelompok kami bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan SDGs, di mana pencapaian pendidikan yang berkualitas dengan pemerataan pendidikan, langkah awal dari kualitas pendidikan yang baik adalah bergantung pada peran pemerintah untuk berkomitmen meningkatkan kualitas guru, menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang merata. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait juga diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik pada pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga agar SDGs tidak hanya berdampak secara makro, namun juga menyentuh wilayah-wilayah pada mikro. Masih sangat banyak poin yang bisa dijadikan topik penelitian di dalam SDGs, apalagi berkenaan dengan proses realisasi program SDGs yang harus banyak dikaji agar ditemukan formulasi yang tepat, sehingga tepat sasaran dan membantu pembangunan Indonesia untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 31. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.